Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat senusantara, kali ini saya akan memaparkan tentang tugas 1.1A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelumnya perkenalkan saya Marinda SSI, CGP Angkatan 9 Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dari SMK Negeri 1 Tembilahan. Pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 11? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dari pertanyaan pemantik tersebut, kemudian saya merefleksi diri saya. Yang pertama yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, saya sebagai guru kurang memahami karakteristik siswa. Yang kedua, guru tidak melakukan asesmen diagnostik kepada siswa untuk mengetahui minat dan gaya belajar mereka. Dan yang ketiga, guru hanya fokus pada ketercapaian materi dan KKM saja atau mengutamakan aspek kognitif siswa saja. Dan yang keempat, guru mendominasi pelajaran atau teacher center. Kemudian saya mempelajari modul 1.1. Saya mempelajari dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Kemudian yang kedua, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak itu adalah merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batinnya tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Kemudian, pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedang merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Merdeka batin itu adalah pendidikan, dan merdeka lahir itu adalah pengajaran. Kemudian dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah kodrat anak adalah bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta rasa, karsa atau karya, pekerti sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, kodrat anak adalah bermain seperti pada permainan congklak dan gobak sodor. Pada permainan congklak, anak diajarkan budi pekerti, di mana pada saat bermain, anak diajarkan untuk jujur. Kemudian pada permainan congklak, anak juga belajar mengolah kognitifnya, belajar berhitung. Kemudian dengan bermain congklak juga, anak mengasah kemauan atau kehendaknya untuk bisa menang dalam permainannya. Kemudian pada gobak sodor,
Anak diajarkan pekerti, perilaku, bagaimana bersikap dengan kawan, bagaimana memahami rekan satu dengan yang lainnya dalam sebuah permainan, sehingga mempelajari strategi yang baik untuk bisa menang. Di sini diperlukan keinginan yang kuat, berpikir kritis untuk bisa memenangkan permainan. Kemudian dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Maksudnya adalah bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Untuk berhamba pada sang anak maksudnya adalah pendidikan yang berpihak atau berpusat pada peserta didik. Kemudian dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, anak bukan tabula rasa. Artinya anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kodratnya masing-masing yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis yang samar-samar tadi, agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Kemudian, dari segi sosial kultural, KHD berpesan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dalam hening kebudayaan dan pendidikan adalah satu kesatuan yang utuh. Kebudayaan yang dimaksud adalah sebuah peradaban, sebuah cita-cita masyarakat yang ingin kita bentuk sebagai sebuah bangsa. Mimpi kita sebagai bangsa, itu semua kita semaikan benihnya, kita mulai kerjakan dari apa yang kita kerjakan di pendidikan. Sebagai contoh dalam kegiatan berbalas pantun, dalam kegiatan tersebut kontekstualnya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pembentukan karakter budi pekerti, di mana saat itu berbalas pantun akan tumbuh karakter siswa dalam berkomunikasi yang santun, lemah lembut, menghargai teman yang berbicara, dan melatih bernalar kritis. Kemudian, selanjutnya dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu seperti seorang petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, kemudian membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Kemudian, refleksi kegiatan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1. Pembelajaran hanya fokus pada penilaian kognitif dan KKM saja. Bapak Ibu guru hebat senusantara, mari kita lihat contoh video pembelajaran pada saat saya belum mempelajari modul 1.1 berikut. Di video ini, anak hanya terfokus pada soal yang harus mereka kerjakan saja. Mereka duduk dan rapi mendengarkan guru bercerita. Kemudian mereka hanya fokus pada penilaian kognitif saja yang diambil oleh guru tersebut. Pembelajaran hening. Tidak ada suasana yang nyaman yang seperti yang kita lakukan saat ini. Anak kurang mampu mengekspresikan kemampuan mereka. Mereka hanya melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh guru mereka, dengan tanpa memperhatikan potensi yang ada pada diri mereka. Padahal kita ketahui bahwa setiap anak memiliki potensi untuk dikembangkan dengan cara yang baik, dengan pembelajaran diferensiasi,
setiap anak memiliki hak perbedaan dalam pembelajaran. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang berbeda, karena anak-anak adalah siswa-siswi yang unik dengan karakter dan minat mereka masing-masing. Oleh karena itu, mari kita perlakukan siswa kita dengan cara yang berbeda untuk mendapatkan pembelajaran yang maksimal. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, setelah ini saya akan menampilkan kembali kegiatan pembelajaran setelah saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran berdiferensiasi produk, di mana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan menyenangkan. Selamat menonton. Di sini kami melaksanakan proyek IPAS perubahan energi, di mana setiap anak memilih produk yang ingin mereka buat. Ada yang membuat kipas angin sederhana, ada yang membuat kincir angin, ada yang membuat briket dan lain sebagainya. Pada video kali ini akan ditampilkan diferensiasi produk, di mana anak memilih untuk membuat kipas angin sederhana. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, pada saat melaksanakan proyek ini, anak melatih kemampuan berpikirnya. Anak mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Anak bernalar kritis, menciptakan proyek yang menurut mereka mampu untuk mengerjakan sesuai dengan potensinya. Di suasana kelas pada saat melaksanakan proyek ini juga, anak begitu antusias, bahagia, karena mereka melakukan sesuai dengan yang mereka inginkan. Tugas guru hanya menuntun. Biarkan mereka berkembang sesuai dengan potensinya dan sesuai dengan minat mereka. Di akhir proses pembelajaran, anak telah berhasil membuat kipas angin sederhana sesuai dengan yang mereka inginkan, sesuai dengan kemampuan mereka, dan sesuai dengan potensi yang ada pada mereka. Demikian dari saya, terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.